Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amanda. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Multimedia. Ada 6 bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu komponen multimedia, yang kedua pengembangan bidang multimedia, yang ketiga perbedaan bit pada image, yang keempat perkembangan multimedia era saat ini, yang kelima perkembangan multimedia paling potensial, dan yang terakhir yaitu ide multimedia dalam teknologi informasi. Pembahasan yang pertama yaitu komponen multimedia. Komponen multimedia terdiri dari pertama teks. Teks adalah dasar penyimpanan informasi dengan jenis data paling sederhana dan hanya membutuhkan penyimpanan paling kecil. Yang kedua yaitu grafis, bentuk multimedia non-teks yang berupa sketsa atau gambar. Dan yang ketiga yaitu suara atau audio. Tanpa suara, multimedia tidaklah lengkap karena penyajian audio digunakan untuk memperjelas karakteristik suatu penyajian informasi. Dan yang keempat yaitu video. Video terdiri dari full motion, live video. Live video adalah hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera. Full motion video berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip. Ada beberapa format dalam penyimpanan file video. Yang pertama yaitu 3IPX, Advanced Streaming Format atau Advanced System Format, API, DIVX, Motion JPG, MPG, Media File, QuickTime, Real Video, Windows Media Video, 3GP, Flash Video, 3Z2, Video Object, and SVF. Yang terakhir yaitu animasi, sebuah gambar yang dimanipulasi untuk menciptakan bentuk yang bergerak. Ada beberapa jenis animasi yaitu animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, animasi stop motion, dan animasi motion grafik. Contoh animasi 2 dimensi seperti yang terlihat pada gambar ya. Pembahasan yang kedua yaitu pengembangan bidang multimedia. Yang pertama, bidang instructional designer meliputi software, application, roleplay, template, interactivity, meter, certification procedure, learning strategy. Yang kedua yaitu bidang designer meliputi graphic icon, color harmony, software application. Dan yang ketiga yaitu bidang software engineer meliputi development process, development tools, code development, software testing, software maintenance. Kemudian perbedaan bit pada image. Bit dalam konteks gambar mengacu pada kedalaman warna atau jumlah warna yang dapat dipresentasikan oleh gambar tersebut. Semakin banyak bit yang digunakan, semakin banyak warna yang dapat direpresentasikan, dan semakin halus gradasi warna yang dapat dicapai. Misalnya, gambar 8 bit dapat menampilkan hingga 256 warna, sedangkan gambar 24 bit dapat menampilkan lebih dari 16 juta warna. Lalu perkembangan multimedia era saat ini. Perkembangan multimedia pada era saat ini sangatlah pesat dan signifikan karena didorong oleh kemajuan teknologi digital. Penggunaan multimedia yang dapat dibantu memenuhi kebutuhan setiap individu, pendidikan, prestasi, bisnis pribadi, dan pekerjaan. Berikut adalah beberapa aspek yang menandai perkembangan sistem multimedia saat ini. Yang pertama yaitu ada resolusi tinggi, yang kedua virtual dan augmented reality atau VR and AR, lalu AI, streaming, interaktivitas yang ditingkatkan, konten 360 derajat dan video 3 dimensi, dan yang terakhir yaitu mobile multimedia. Resolusi tinggi. Teknologi resolusi tinggi seperti 4K dan 8K semakin umum digunakan, memberikan pengalaman visual yang lebih tajam dan detail.
lalu virtual dan augmented reality atau VR and AR semakin diterapkan dalam berbagai aplikasi multimedia seperti permainan, pendidikan, dan simulasi, menghadirkan pengalaman interaktif yang imersif. Lalu AI. Teknologi AI digunakan untuk meningkatkan pengalaman multimedia seperti dalam pengenalan wajah, peningkatan kualitas gambar, dan pencarian konten yang disesuaikan. Selanjutnya yaitu streaming. Pada zaman saat ini sangatlah banyak aplikasi yang digunakan untuk streaming, tiada lain untuk streaming film. Platform streaming film seperti Netflix, Disney Hotstar Plus, dan Spotify, dan masih banyak aplikasi lainnya yang terus berkembang dan mengubah cara kita untuk mengakses dan mengkonsumsi konten multimedia. Lalu interaktivitas yang ditingkatkan. Pengembangan teknologi interaktif memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara langsung dalam konten multimedia, baik melalui permainan video, aplikasi interaktif, atau konten yang dapat disesuaikan. Lalu konten 360 derajat dan video 3 dimensi. Penggunaan konten 360 derajat dan video 3 dimensi semakin populer, memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan imersif dalam konten multimedia. Mobile multimedia. Kecanggihan perangkat mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses, membuat, dan berbagi konten multimedia di mana saja dan kapan saja. Dengan kamera berkualitas tinggi dan aplikasi yang mendukung editing multimedia yang canggih. Lalu perkembangan multimedia yang paling potensial. Menurut saya, bidang paling potensial dalam multimedia adalah bidang software engineer. Karena apa? Karena dengan kombinasi pengetahuan teknis seorang IT, kreativitas dan pemahaman tentang multimedia, software engineer memiliki peran penting dalam mengembangkan solusi multimedia yang inovatif, relevan dengan kebutuhan user pada pasar. Lalu jika ditanya ide yang akan dikembangkan dalam bidang multimedia di dunia teknologi informasi, maka yang mungkin akan saya kembangkan adalah kolaborasi dan pembelajaran jarak jauh, yang dimana platform VR atau IR dapat menjadi ruang virtual di mana siswa, mahasiswa, instruktur, bahkan seluruh orang di dunia dapat bertemu untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan belajar bersama. Teknologi AI tidak akan membatasi setiap manusia yang ingin belajar meskipun dengan jarak jauh. Teknologi AI dapat digunakan untuk menyediakan dukungan tutor virtual atau asisten belajar untuk membimbing siswa secara individual. Di era zaman sekarang juga, contoh di Indonesia sudah banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk bimbingan online, misalnya seperti Ruang Guru, Fitur Video untuk tutorial belajar dari jarak jauh. Karena untuk belajar tidak perlu dibatasi dengan jarak ataupun usia. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang masih tidak sesuai ataupun salah mengucapkan. Saya ucapkan